Nah, hari ini kita akan praktikum membuat tampilan jadwal seperti ini ya, teman-teman. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, kita akan bikin jadwal praktikum lab dengan menggunakan tabel, dan di sini kita akan fokus pada formatting ya, memformat sel agar tabel yang kita buat ini bisa lebih menarik. Di sini kita ada insert logo ya, gambar, terus nanti juga kita akan melakukan pengaturan untuk setiap tampilan yang ada di dalam jadwal ini. Seperti ini tampilannya teman-teman, dan nanti kita akan demonstrasikan pencetakannya. Oke, kita file new, kita akan buat baru file new. Oke, setelah kita punya file new-nya, saya perbesar dulu biar tampilannya lebih jelas ya. Oke, kita akan mulai dengan nah, di sini kita mulai dengan tampilan workbook baru. Kita akan mulai menuliskan dulu headernya di sebelah sini ya, teman-teman, di C. Kita bikin headernya, contohnya di sini kita bikin jadwal, kasih dulu ininya, LPK Cipta Tunggal Indonesia. Oke, setelah itu di sini kita masukkan contohnya jadwal praktikum laboratorium komputer. Nah, contohnya di sini periodenya Mei 2021. Oke, nanti kita akan atur-atur ya. Nah, yang pasti kita di sini menyimpan posisinya di C1, C2, dan C3. Nah, baris 4-nya kita sengaja kosongkan. Baris 4-nya kita akan kosongkan dengan sengaja agar di sini kita bisa bikin jeda ya antara yang header dengan tabelnya. Oke, di sini kita akan kasih hari. Kemudian ada waktu. Terus ada contohnya di sini nama kursusnya contohnya, terus kelasnya, terus ini instrukturnya, kemudian jumlah peserta contohnya, terus ini operator. Oke, itu contohnya di sini kita kasih keterangan ya di sini ya teman-teman. Oke, ini tampilannya masih belum pas ya, jadi kita bisa atur dengan kita menggeser-geserkan kolomnya biar wide-nya, lebar kolomnya kita sesuaikan. Kalau agak susah tinggal klik kanan aja, nanti ada kolom wide. Contohnya hari kita kasih 10. Terus contoh untuk waktu kita kasih contohnya 15. Untuk nama kursus kita buat agak lebar. Contohnya nama kursus 25. Nah, untuk kelasnya kita bikin dia cukup lebar 10 ibaratnya. Nama instruktur contohnya di sini kita bikin 15. Jumlah peserta kita bikin kecil aja lah ya, nama peserta. Jumlah peserta ya, di sini kita buat dia contohnya 7 aja. Operator ini kita kasih 10. Oke, kalau untuk keterangan kita buat seadanya segitu. Cuman ini kan jumlah pesertanya nggak kelihatan ya, jadi kita bisa lebarkan tinggi baris 5 ini, tinggal klik kanan row height. Nah, di sini kita buat dia 25, nah, biar agak lebar. Terus kita blok, nih dari hari sampai keterangan ya, dari A5 sampai H5. Terus kita bikin dia pengaturannya rata tengah seperti ini, dan untuk yang jumlah peserta kita kasih huruf tag. Nah, jadi muncul nih jumlah peserta. Nah, seperti ini. Oke, terus selanjutnya tinggal kita masukin di sini contohnya hari Senin. Waktunya dari contohnya pukul 9.00 10 aja, 10.00 sampai 12.00.
Terus contohnya di sini nama kursusnya adalah Microsoft Office Word gitu ya. Word, pengenalan Office Word. Contohnya kelasnya prakerin gitu ya. Kelas prakerin 1. Strukturnya contohnya Imas, Dewi, Eskom ibaratnya. Jumlah peserta ada 10 orang, operatornya Mas Nasrul. Terus contohnya dari jam 12.00 sampai jam 13.00 kita istirahat. Terus lanjut lagi 13.00 contohnya sampai 15.00. Materinya adalah Microsoft Word lagi, kelas prakerin yang kedua ibaratnya. Ini masih Ibu Imas. Nah, ini pesertanya agak banyak, contohnya 13 orang. Operatornya Mas Nasrul. Oke, contohnya untuk hari Selasa ini hampir sama, kita bisa blok ya. Nah, yang mau kita kopas, Ctrl C, lalu kita paste di sini. Kita ganti aja Seninnya jadi Selasa. Contohnya yang ini mah kita Excel ya, contoh hari Selasa, Excel. Ini Excel, kita ganti. Jadi kita bisa ganti dari selnya, teman-teman, kayak gini. Nah, kayak gini nih selnya, atau kita bisa ganti di formula barnya. Contoh kalau ini kita sama contohnya sama Pak Solihat Eskom. Nah, biasanya kalau di dalam Excel, kalau dalam satu kolom itu sudah pernah ada nulis kata itu, biasanya kita nggak usah lagi ngetik, biasanya suka ada highlight-nya, tinggal kita pilih seperti ini. Oke, untuk selanjutnya 2 hari kemudian hampir sama formatnya, tinggal kita copy, kita paste di sini, kita ganti dia jadi Rabu, yang ini kita ganti jadi Kamis. Nah, kita tinggal ganti kursusnya di sini, kita ganti jadi contohnya ini adalah pengenalan jaringan. Dasar-dasar jaringan ya, dasar jaringan komputer. Nah, kalau ini kan agak ini ya, tinggal kita lebarin aja dikit ya, biar muat. Contohnya ini adalah kelas prakerin 1. Nih sama Asep Dede, contohnya Dede Eskom. Terus yang ini juga sama ya, dasar jaringan. Ini Asep Dede Eskom. Terus hari Kamis kita ganti di sini contohnya dengan pengenalan pemrograman web. Contohnya ini sama Rifki ya, Rifki Restu. Oke, ini tinggal kita masukkan, kita ganti. Oke. Contoh kalau yang jaringan di sini kita kasih keterangan perangkat di ruang instruktur. Kita biarkan aja dulu seadanya ya. Ini kita isi dulu datanya, baru nanti terakhir kita lakukan formatting ya, terakhir. Ya, kita jadi udah bikin seperti ini. Setelah itu tinggal kita lakukan formatting. Contohnya kita akan lakukan formatting dari atas ya. Oke, semuanya contohnya di sini saya nggak akan pakai huruf Calibri. Saya mau pakai hurufnya untuk semuanya ya, yang Arial. Jadi kalau untuk pengaturan semuanya bisa diblok semuanya. Terus saya di sini mau pilih hurufnya. Contoh saya pengen pakai Arial narrow ibaratnya. Seperti ini. Terus hurufnya 10. Nah, kemudian nanti untuk yang ini saya blok lagi ya. Untuk yang header di sini kita akan bikin Arial black. Ya. Ukurannya biar lebih besar ya. Terus kita akan ganti nih LPKCTI, saya ganti hurufnya warnanya biru. Terus yang jadwal ini tetap hitam dan periodenya saya akan ganti dulu jenis hurufnya, dia jadi Arial aja biasa. Terus tapi warnanya akan saya buat jadi merah. Warna hurufnya seperti ini. Nah, biar lebih bisa menarik perhatian ya.
Kemudian selanjutnya untuk ini header tabelnya. Header tabelnya di sini pakai Ariana Raw 10. Saya akan buat dia lebih besar, jadi 11 ya. Oke, seperti ini. Tapi ini kayaknya kita buat lebih, nah kayak gini aja biar ini ya. Terus kita blok lagi, kita buat dia bold. Nah terus saya ingin dia kasih warna nih. Saya akan kasih warnanya di sini pakai fill aja ya, tanda ember tumpah. Saya akan kasih warna abu sini. Terus saya akan kasih dia border ya. Nah, bordernya kita pilih all border. Kemudian kita kasih sisi-sisinya, outside-nya saya bikin lebih tebal, thick outside border. Nah, jadi border tengahnya tipis, dalamnya, tapi border luarnya dibuat lebih tebal ya teman-teman. Oke, selanjutnya setelah bordernya beres, di sini contoh yang ini saya buat kecil dulu aja ya. Nah, ini biar lebih pas. Terus untuk yang ini, selanjutnya kita bikin blok yang bagian isi tabelnya, lalu saya kasih juga sama pengaturannya all border, kemudian sisi luarnya saya kasih thick ya, thick outside border. Nah, jadi sisi luarnya dibuat tebal, dalamnya kita pakai border yang tipis. Kemudian di sini Seninnya saya mau bikin dia karena dia ada 3 slot ya, 3 baris. Jadi kita blok 3 baris ya dari A6, 7 sampai 8. Dan kita kasih merge and center. Tapi kan dia di bawah nih, nggak bagus ya. Atau saya bikin dia di tengah. Nah, kalau saya mau mengcopy pengaturannya tinggal pakai format painter. Nah, kita copy ke hari Selasa. Terus kita format painter lagi, kita copy ke hari Rabu, format painter lagi, kita copy ke hari Kamis. Seperti ini. Nah, cuman si itunya ya, si bordernya jadi ikut ke copy, nanti kita akan perbaiki lagi di akhir ya, biar lebih bagus. Kemudian contohnya saya ingin, nah ini Om Nasro-nya kan sama semua. Nah, daripada kita banyak nulis, bisa kita lakukan proses merge seperti ini. Nah, oke, jadi sekarang Om Nasro-nya cukup satu saja. Terus yang ini nih, nah keterangan ini itu untuk berlaku untuk praktikum jaringan untuk hari Rabu. Nah, kita juga bisa lakukan merge dari H12, 13 sampai 14. Kemudian kita kasih wrap tag. Nah, jadi kita kelihatan bahwasanya kalau untuk yang pas perangkat jaringan itu dasar-dasaran jaringan perangkatnya disimpan di ruang instruktur, nggak di lab. Terus kalau ini dua peserta pengen di tengah, tinggal blok saja, tinggal kasih tanda kayak gini. Dia horizontalnya pilih di horizontal alignment-nya pilih di center. Kelas juga sama, contohnya mau pengen di tengah bisa tinggal di blok. Nah, kayak gini. Tuh ya. Oke, terus selanjutnya contohnya kita akan kasih pewarnaan yang berbeda tiap hari. Tinggal kita kasih ininya di theme color-nya ya, di fill color-nya. Contoh mau pilih warna apa? Contoh ini hari Senin. Terus kita rubah lagi untuk warna hari Selasa. Terus contohnya warna hari Rabu. Warna hari Kamis. Ya, biar bisa lebih menarik perhatian lagi ya. Oke. Terus ini contoh untuk yang Om Nasrul, kita kasih warna yang berbeda ya, satu. Kemudian yang ini kita kasih dia yang ini aja lah ya. Hurufnya kita buat kecil aja. Kita kasih Ariana Raw. Hurufnya buat 10. Oke. Ya. Oke, selanjutnya ini kita buat sama aja nih kayak hari Rabu nih. Nah, kita format. Nah, karena dia berlaku hanya untuk hari Rabu, kasih huruf tag biar tampilannya lebih jelas. Nah, ini format hari Rabu. Istirahatnya, kita mau bikin pengaturan istirahat. Di blok saja istirahatnya, kasih warna bold. Kasih italic aja. Terus merge, kita kasih dia tengah. Fillnya kita ganti dia warna abu muda saja ya, abu muda. Terus kita format painter di setiap istirahat. Kayak gini. Ini juga sama.
Ini juga sama. Oke, selanjutnya setelah itu, ya ini waktunya terlalu lebar, bisa juga kita kecilkan posisi waktunya biar dia terlalu lebar, terus kita kasih tengah biar lebih bagus. Terus tinggal kita perbaiki ya, tadi ya kita blok, terus kita kasih all border, terus untuk luarnya kita kasih stick outside border. Nah sekarang dia udah lebih bagus ya. Setelah itu tinggal kita kasih keterangan di bawah. Keterangan contohnya Ciamis 27 April 2021. Contohnya ketua. Di sini kita kasih TTD. Contohnya Haji Nanang Suciono. Kemkom ya. Nah, nanti ininya tinggal kita kasih keterangan, kasih format bold dan underline seperti ini. Nah, satu lagi kita masukin logo CTI-nya ya, insert, picture, kemudian kita cari logonya. Oke, logo LPK CTI-nya ada. Nah, ini karena terlalu besar, tinggal kita sesuaikan ya ukurannya. Kita buat dia lebih tinggi, kayak gini. Ya, seperti ini teman-teman ya. Udah selesai, logonya udah masuk, ini sudah. Tinggal kita simpan, file, save as, kita cari mau simpan di mana. Contohnya kita akan simpan dia di D ibaratnya ya, kita simpan di D. Silakan teman-teman tentukan foldernya. Contohnya kita kasih nama jadwal praktikum lab Mei 2021. Nah, coba kayak gini sudah kita simpan ya, udah ada namanya di atas. Selanjutnya, kalau sudah ada namanya di atas, berarti tinggal kita lakukan pencetakan. Kita akan printing. Jadi kalau untuk pencetakan ini, karena worksheet-nya itu panjang ya, kita akan pilih hanya dari selnya, dari A1 ya, sampai ke H25 ya. Nah, segini ya teman-teman ya, dari A1 sampai H25 kita blok, kemudian kita masuk ke page layout, ada print area di sini. Nah, print areanya kita set, kita dapat. Nah, terus baru kita lakukan printing, file print ya, file print. Tunggu sebentar sampai muncul previewnya. Nah, previewnya muncul. Nah, ini kita setting dulu di sebelah sini. Nah, kita pertama setting dulu layoutnya ya. Contoh orientasinya saya bikin landscape. Oke, terus saya mau dia jadi A4 ya. Oke, selanjutnya tinggal kita atur marginnya. Di sini ada show margin. Oke, kalau ini marginnya udah oke ya, kiri kanan atas bawahnya. Ya, sekarang contohnya saya ingin dia tampilannya berada di tengah ya, berarti tinggal di page setup, tabnya di margin, teman-teman klik horizontally, jadi nanti dia akan rata tengah. Nah, kayak gini. Kalau udah oke tampilannya di preview, tinggal cari di printernya, printer mana yang ready untuk kita gunakan mencetak. Nah, karena di sini saya yang ready-nya Nitro PDF, saya pilih Nitro PDF, tinggal saya klik print. Nanti tinggal saya tunggu hasil printernya. Nanti dia akan muncul tampilan hasil dari pekerjaan kita ini. Ya, kita lihat tampilannya. Tunggu sebentar. Tampilannya kita akan lihat. Oke, kita akan lihat tampilannya. Sudah jadi, tampilannya jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, ini tampilan hasil dari praktikum kita hari ini. Seperti ini tampilannya ya. Nah, itu praktikum kita hari ini, teman-teman semuanya, tentang
Excel ya, praktikum tentang Excel, di mana kita di sini lebih menekankan pada formatting ya, formatting sel khusus untuk pembuatan jadwal ya, formatting tabel dan sel untuk pembuatan jadwal. Nah, nanti silakan teman-teman dipraktekkan di rumahnya masing-masing, videonya tinggal nanti di pause ataupun bisa diperhatikan lagi bagaimana teknik-tekniknya. Dan mudah-mudahan di sini teman-teman bisa lebih memahami tentang penggunaan Microsoft Excel ini. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasannya untuk penggunaan Microsoft Excel pada proses pengolahan angka ya. Seperti itu saja pada hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Kita akan jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga Pelatihan Kerja Cipta Tunggal Indonesia, lembaga pelatihan kerja yang bergerak di bidang teknologi informasi, telah terakreditasi 4 jurusan, jurusan program digital marketing, jurusan komputer, jurusan operator komputer, dan jurusan pemrograman. Di sini kamu bisa ikut pelatihan yang relatif singkat, tapi siap kerja dengan bekal keahlian khusus di bidang yang banyak dicari perusahaan. Keahlian ini yang bisa kamu dapatkan di LPK CTI, Android and Mobile Web Developer, Computer Network Engineering, Multimedia dan Creative Design, Professional Secretary. Kenapa harus LPK CTI? 1. Mendapatkan sertifikat nasional. 2. Bidang pelatihan banyak dibutuhkan perusahaan. 3. Waktu pelatihan relatif singkat. 4. Bebas uang pangkal. 5. Bebas ujian saringan masuk. Dan masih banyak keuntungan lainnya. Cek testimoni para peserta yang sudah belajar di LPK CTI. Follow Instagram @LPKCTI. Kamu sudah siap kerja? Tunggu apa lagi? Daftar sekarang juga. Hubungi kontak di bawah ini.